Bayangkan, seorang ibu yang baru melahirkan bayi kembar ditelantarkan oleh suaminya sendiri, hanya karena perintah mertua kaya yang kejam. Sang mertua berteriak, "Buang saja, ceraikan dia." Namun, apa jadinya kalau wanita yang dianggap miskin ini ternyata adalah seorang ratu yang sedang menyembunyikan mahkotanya? Persiapkan dirimu, karena suatu hari mereka akan menyalakan TV dan terkejut melihat siapa yang ada di layar. Sebelum kita menyelami kisah suamiku menelantarkanku dan bayi kembar kami, jangan lupa ya, berikan like pada video ini untuk mendukung kisah senja. Subscribe kanal ini agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Nyalakan lonceng notifikasinya. Dan yang paling penting, sekarang juga komen di bawah dengan format nama, asal kota, dan ketik hadir. Ayo, kita mulai. Siapkan tisu dan energi emosi terbaikmu. Kehidupan Liana seharusnya dipenuhi aroma bedak bayi dan senandung syukur. Namun, ia merasakannya sebagai melodi yang terputus. Sebuah nada sumbang yang tersembunyi di balik kebahagiaan palsu. 7 hari sudah berlalu sejak ia melahirkan bayi kembar mereka. Seorang putri kecil yang tenang dan seorang putra kecil yang rewel. Rumah kontrakan kecil yang mereka sewa di gang sempit Kota Bunga, meskipun sederhana dan berdempetan dengan rumah-rumah lain, terasa seperti istana bagi Liana. Jendela yang sedikit berdebu, tirai tipis yang bergoyang lembut, dan kasur busa yang sudah agak kempes, semuanya menjadi saksi bisu dari pengorbanan dan cinta yang ia curahkan. Liana, meski wajahnya masih tampak lelah, dan sisa-sisa air mata masih mengering di sudut matanya, memancarkan aura ketenangan yang kuat. Ia adalah benteng bagi kedua buah hatinya. Adnan, suaminya, duduk di sudut ruangan, punggungnya menghadap Liana. Pergerakannya terasa kaku, seperti ada tali tak terlihat yang menariknya. Ia bukan sedang memandangi bayi-bayi itu, melainkan menatap kosong ke dinding yang catnya sudah mengelupas. Liana tahu, ada yang salah. Seminggu ini, Adnan hanya sesekali menyentuh bayi-bayi itu. Tangannya yang biasanya hangat, kini terasa dingin dan gemetar saat mencoba menggendong. Adnan tampak gelisah, kegelisahan yang memancar begitu kuat hingga mengotori udara di ruangan itu. Kebahagiaan menjadi ayah kembar, yang seharusnya meluap-luap, tersumbat oleh sesuatu yang besar, berat, dan mengerikan. Liana mencoba menghapus kekhawatiran itu dari pikirannya. Mungkin Adnan hanya lelah bekerja serabutan untuk menutupi kebutuhan mereka yang mendadak membengkak. Kebutuhan untuk membeli popok, susu formula, dan biaya kontrol pasca melahirkan, yang terus menipiskan sisa uang di dompet mereka. Ia ingat, dulu saat mereka menikah, Adnan berjanji akan memberikan Liana istana. Janji itu kini hanya menjadi tawa getir di benak Liana. Ia tak butuh istana, ia hanya butuh cinta dan komitmen Adnan. Liana menghela napas panjang. Bau minyak telon dan keringat bayi memenuhi rongga hidungnya. Ia menoleh ke arah Adnan, senyumnya dipaksakan. Ia berusaha sekuat tenaga menjadi istri yang optimis. "Sayang, lihatlah mereka. Mereka mirip kamu kan? Tapi hidungnya mirip aku," bisik Liana, suaranya parau. Ia berharap kalimat itu bisa memancing kehangatan yang hilang dari diri Adnan. Adnan hanya bergumam tanpa menoleh. Kepalanya terasa penuh. Kata-kata dari ibunya, Nyonya Rinjani, terus berdengung seperti lebah jahat di telinganya. Nyonya Rinjani, wanita dengan kekayaan tak terbatas dan pengaruh yang bisa menghancurkan dunia Adnan dalam sekejap, adalah sumber dari semua kegelisahan ini. Adnan adalah putra satu-satunya yang diharapkan mewarisi seluruh kerajaan bisnis keluarga. Namun, ada satu syarat mutlak. Ia tidak boleh menikah dengan wanita miskin dan harus menikahi wanita pilihan ibunya. Dan kini, ia telah melanggar janji itu, bahkan menghasilkan 2 cucu dari wanita yang sangat dibenci Nyonya Rinjani. Adnan tak henti-hentinya membayangkan wajah Nyonya Rinjani yang selalu kaku, tatapan matanya yang sinis, dan suaranya yang tajam bak belati. Ia tahu, setelah ia pergi menemui ibunya nanti,
hidupnya tidak akan sama lagi. Dia berada di persimpangan jalan. Cinta sederhana dan tulus dari Liana, atau harta, takhta, dan kemewahan tak terbatas yang ditawarkan sang ibu. Liana memperhatikan punggung Adnan yang semakin hari semakin membungkuk. Ia tahu ada rahasia besar yang sedang disembunyikan. Rahasia itu terasa seperti tembok yang dibangun Adnan di antara mereka. Liana yang cerdas, yang memiliki intuisi setajam mata elang meskipun ia selalu berusaha tampil sederhana, sudah menduga bahwa ini berkaitan dengan keluarga Adnan. Selama ini, Adnan selalu menghindar membahas keluarganya yang super kaya itu, selalu berdalih bahwa ia ingin membangun semuanya dari nol bersama Liana. Namun, raut wajah Adnan saat ini berbeda. Ini bukan lagi soal membangun dari nol, ini soal pilihan yang menghancurkan. Malam itu, setelah bayi-bayi itu tertidur lelap, Liana memberanikan diri. Ia duduk di sebelah Adnan, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Ia merasakan detak jantung Adnan yang berdetak tidak normal. "Ada apa, Di? Kamu bisa cerita semuanya pada aku. Kita hadapi bersama," kata Liana. Suaranya dipenuhi ketulusan yang polos. "Aku istrimu dan kita punya 2 malaikat kecil ini. Cinta kita, komitmen kita akan kuat, kan?" Sebuah ketulusan yang tanpa sadar menyentuh sekaligus menyakiti Adnan. Adnan menarik napas dalam-dalam. Kata-kata Liana seperti pisau tajam yang menusuk rasanya. Ia ingin sekali jujur, memeluk Liana, dan mengatakan bahwa ia akan berjuang demi keluarga kecil ini. Namun, ia kembali teringat kemewahan yang menunggunya. Mobil sport, villa di tepi pantai, rekening bank yang tak pernah kering. Dan di sisi lain, ia melihat Liana yang pucat, lelah, dan harus mengurus 2 bayi di rumah kontrakan sempit. Ego dan ketakutan mengalahkan cintanya. Ia merasa Liana dan anak-anaknya hanya akan menjadi beban dan penghalang untuk mencapai kemewahan. Aku harus pergi sebentar, Liana. Ada urusan mendesak. Aku harus ketemu seseorang," kata Adnan. Suaranya terdengar tercekat. Ia tidak berani menatap mata Liana. Ia takut matanya akan mengkhianati rencana busuk yang sedang disusunnya. Liana merasakan hawa dingin merambat di bahunya. "Siapa, Di? Kenapa mendesak sekali? Bukankah kamu baru akan kembali bekerja lusa?" tanya Liana. Nadanya mulai terdengar khawatir. Adnan berdiri dengan gerakan cepat, menepis tangan Liana dari bahunya. "Tidak perlu tahu, jangan banyak tanya, urus saja anak-anak," bentaknya. Ini adalah kali pertama Adnan membentak Liana sejak mereka menikah. Liana terkejut, hatinya mencelos. Air mata langsung menggenang di matanya. Ia hanya bisa menatap punggung Adnan yang menghilang di balik pintu, meninggalkan aroma parfum mahal dan bau ketakutan. Sejak saat itu, Adnan benar-benar berubah. Pertemuan dengan Nyonya Rinjani di balik tembok rumah mewah keluarga besar yang menjulang tinggi, yang dulunya hanya ia lihat dari jauh, telah menghancurkan sisa-sisa hati nuraninya. Di sana, Nyonya Rinjani memberikan ultimatum kejam yang tak bisa ditolak oleh Adnan. Kekuatan uang dan status sosial Nyonya Rinjani terlalu besar. Adnan yang lemah dan materialistis akhirnya menyerah pada godaan kekayaan. Ia memilih kemewahan dan membuang Liana beserta kedua bayi mungilnya. Liana yang kini harus mengurus kedua bayinya sendirian di rumah kontrakan, merasakan kesepian yang menusuk. Ia menunggu telepon dari Adnan, menunggu pesan, menunggu kepulangan suaminya. Namun, yang datang hanyalah keheningan yang mematikan. Setiap jam terasa seperti berhari-hari. Bayi-bayi itu menangis bergantian, sementara air mata Liana tumpah tanpa suara. Ia memeluk erat kedua malaikat kecilnya, bersumpah dalam hati untuk menjadi ibu yang kuat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya salah paham, bahwa Adnan pasti akan kembali. Namun, yang ia temukan 2 hari kemudian bukanlah pelukan hangat dari Adnan, melainkan secarik surat cerai dan selembar amplop tebal berisi uang. Surat cerai itu terasa dingin dan menjijikkan di tangannya. Hanya ada 2 kalimat di sana.
Aku tidak bisa lagi, kita cerai. Urus saja anak-anak ini. Ambil uang ini dan jangan pernah muncul lagi. Nama Adnan tertulis di bawahnya. Kaku tanpa penyesalan. Dunia Liana runtuh seketika. Ia tidak menangis histeris. Ia hanya terdiam, seolah jiwanya terlepas dari raganya. Ia melihat sekeliling, pada boks bayi kayu yang kusam, pada botol susu yang tergeletak, pada foto pernikahannya yang usang. Semuanya terasa seperti lelucon, ditelantarkan setelah mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan bayi kembar. Ini bukan hanya pengkhianatan, ini adalah kekejaman tingkat tertinggi. Di tengah keputusasaan, hanya satu nama yang muncul di benaknya. Tiara, sahabatnya. Tiara adalah satu-satunya orang yang tahu cerita hidup Liana dari awal. Dengan sisa tenaga, Liana menelepon Tiara. Suaranya bergetar menahan tangis. Tiara yang terkejut segera datang. Melihat Liana yang lunglai dengan 2 bayi mungil, Tiara langsung tahu bahwa mimpi buruk telah datang. Tiara memeluk Liana erat, membiarkan sahabatnya menangis tumpah ruah untuk pertama dan terakhir kalinya. Kita akan pergi dari sini, Li. Kamu tidak boleh terus di sini, bisik Tiara. Liana mengangguk lemah. Matanya kini memancarkan api yang dingin. Ia bukan lagi Liana yang rapuh. Pengkhianatan Adnan telah memantik kekuatan tersembunyi dalam dirinya. Ia memandangi kedua bayinya, lalu surat cerai itu. Dia mengambil korek api dan membakar surat itu hingga menjadi abu. Abu itu melayang di udara, membawa serta janji palsu dan cinta yang dikhianati. Malam itu, Liana, Tiara, dan kedua bayi kembarnya meninggalkan rumah kontrakan sederhana itu. Mereka pergi dalam diam, meninggalkan semua kenangan buruk di belakang. Namun, kemana mereka pergi? Mereka tidak menuju rumah Tiara atau rumah kerabat Liana yang jauh. Mereka menuju sebuah apartemen rahasia di tengah kota Jaya. Sebuah tempat yang Adnan tidak pernah tahu keberadaannya. Sebuah tempat yang menandai identitas asli Liana, yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat, bahkan dari Adnan. Liana kini berdiri di balkon apartemen mewahnya. Angin kota menerpa wajahnya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai wanita miskin yang ditinggalkan. Ia melihat dirinya sebagai wanita yang kuat, yang kini memiliki misi. Misi untuk membesarkan anak-anaknya dengan baik, dan misi untuk memastikan bahwa Adnan dan Nyonya Rinjani akan membayar mahal untuk setiap tetes air mata yang ia tumpahkan. Jauh di pusat kota Jaya yang gemerlap, di balik gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, dan di bawah naungan pohon-pohon rindang yang berusia ratusan tahun, berdirilah istana keluarga kaya raya yang menjadi sumber penderitaan bagi Adnan dan akar dari nasib buruk Liana. Bangunan megah bergaya neoklasik itu memancarkan aura kekuasaan dan kekayaan yang tak terjangkau. Di salah satu ruang utama, dengan langit-langit setinggi 10 meter, dan dihiasi lampu kristal bakarat yang gemerlap, Nyonya Rinjani duduk. Ia adalah ratu takhta bisnis keluarga, seorang wanita yang menua dalam kemewahan, namun hatinya mengering dalam keserakahan. Wajahnya selalu kaku, rahangnya terkatup rapat, dan matanya memancarkan tatapan dingin yang mampu membekukan siapapun yang berani melawannya. Adnan memasuki ruangan itu dengan langkah gemetar. Sepatunya yang kusam terasa aneh menginjak karpet Persia mahal yang menghampar di lantai. Ia baru saja kembali dari rumah kontrakan Liana, tempat ia meninggalkan surat cerai yang menghancurkan. Namun, rasa bersalahnya langsung menguap begitu ia mencium aroma kekayaan dan kekuasaan yang mengelilinginya. Ia merasa, disinilah tempatnya yang sesungguhnya. Ia adalah putra mahkota, bukan ayah dari anak-anak di gang sempit. Nyonya Rinjani tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Adnan, pandangan menghakimi yang membuat seluruh keberanian Adnan menciut. Di samping Nyonya Rinjani, duduklah Indira, adik Adnan. Indira dengan tas branded di sampingnya dan ekspresi sinis di wajahnya, menikmati momen ketidakberdayaan kakaknya. Ia selalu menganggap Adnan lemah dan mudah dimanipulasi, terutama karena kesalahan.
Adnan menikahi Liana yang dianggapnya berasal dari kasta rendahan. "Sudah selesai urusanmu dengan wanita miskin itu?" tanya Nyonya Rinjani. Suaranya pelan namun menusuk, lebih dingin dari hembusan AC sentral di ruangan itu. Adnan menundukkan kepala. Ia berusaha terdengar tegas, namun suaranya bergetar. "Sudah, Bu. Dia sudah menerima surat cerai itu. Saya sudah meninggalkannya." Ia sengaja tidak menyebutkan tentang bayi kembar yang baru lahir. Ia tahu pengakuan itu akan memicu badai yang lebih besar dan mengancam warisan yang kini sudah di depan mata. Namun, Nyonya Rinjani adalah seorang perencana ulung. Ia sudah tahu segalanya, bahkan sebelum Adnan menginjakkan kaki di rumah itu. Intelnya jauh lebih cepat dan lebih efisien daripada pikiran Adnan. Nyonya Rinjani tersenyum pahit, senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Senyum itu terasa seperti belati yang diasah. "Oh ya, meninggalkannya? Kenapa kamu tidak sekalian membuang 2 beban kecil yang dia lahirkan seminggu yang lalu?" Kata-kata itu menghantam Adnan segera seperti palu godam. Rahasia terbesarnya terbongkar. Wajahnya langsung pucat pasi. Ia mengangkat kepalanya, mencoba mencari pembelaan, tetapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Indira tertawa kecil, tawa remeh yang membuat darah Adnan mendidih, meski ia tahu ia pantas mendapatkannya. Nyonya Rinjani berdiri, berjalan perlahan mengelilingi Adnan, seperti predator mengitari mangsanya. "Adnan, dengarkan baik-baik. Kamu adalah satu-satunya penerus dinasti ini. Saya sudah berjuang keras membangun semuanya agar kamu bisa hidup di atas kemewahan. Dan kamu mengotori nama keluarga dengan menikahi wanita dari gang sempit dan kini menghasilkan 2 anak haram yang tidak pantas menyandang nama keluarga kita." "Bu, mereka cucu ibu," bisik Adnan. Suaranya hampir tak terdengar. Nyonya Rinjani menghentakkan kakinya. Suaranya meninggi, membentak hingga gaung memenuhi ruangan. "Cucu, buat apa punya anak dari wanita miskin ini? Buang saja, ceraikan dia. Jangan pernah biarkan mereka mendekati warisan kita. Mereka hanya akan menjadi beban. Mereka hanya akan menjadi bukti kegagalanmu." Nyonya Rinjani menunjuk Adnan. Jari yang berhiaskan berlian berkilauan, seolah menuding langsung ke inti jiwa Adnan. Adnan tersungkur di atas karpet. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri, namun sekaligus merasa ketakutan yang amat sangat. Ia tahu, jika ia membela Liana dan anak-anaknya, ia akan benar-benar diusir. Semua fasilitasnya, semua mimpi kemewahannya akan lenyap dalam sekejap. Nyonya Rinjani melanjutkan ucapannya dengan nada yang kini kembali tenang, namun penuh ancaman. "Saya sudah menyiapkan segalanya untukmu, Adnan. Calon istrimu, Clarissa, sudah siap. Dia sepadan dengan status kita. Dia akan melahirkan cucu yang pantas untuk keluarga ini. Kamu hanya perlu menandatangani beberapa dokumen, dan semua aset akan berada di tanganmu. Setelah kamu memastikan wanita bernama Liana itu hilang dari hidup kita selamanya." Adnan menelan ludah. Kata hilang itu terasa ambigu dan mengancam. Namun, pemikiran tentang Clarissa yang cantik, kaya, dan yang lebih penting, harta yang akan ia dapatkan menenggelamkan semua perasaan bersalahnya. Adnan yang sudah terlanjur gelap mata, mengangguk setuju. Ia memilih harta. Ia telah memutus tali ikatan terakhir dengan hati nuraninya. Sementara itu, di apartemen rahasia yang mewah namun sunyi di Kota Jaya, Liana sedang menjalani malam perencanaan rahasia. Apartemen itu bukanlah miliknya, atau begitulah yang Adnan yakini. Sebenarnya, apartemen itu hanyalah salah satu dari ratusan aset yang dikelola oleh perusahaan rahasia milik Liana. Setelah Tiara membantu Liana dan si kembar pindah, Liana langsung menghubungi Pak Surya. Pak Surya adalah seorang pengacara terkemuka, berusia 50-an, berwibawa, dan sangat loyal kepada Liana. Dia adalah kunci rahasia Liana. Selama ini, Liana hidup dalam kesederhanaan bukan karena ia miskin, tetapi karena ia sedang menguji karakter Adnan.
Liana adalah pewaris tunggal sebuah kerajaan bisnis properti dan teknologi yang sangat besar, jauh lebih besar daripada bisnis Nyonya Rinjani. Ayahnya, yang meninggal beberapa tahun lalu, memintanya untuk menyembunyikan identitasnya, sampai ia menemukan pasangan yang benar-benar mencintainya, bukan hartanya. Pak Surya, sudah saatnya. Aktifkan protokol Phoenix, ujar Liana dingin. Ia duduk di meja kerjanya yang elegan, dengan laptop canggih di depannya, kontras dengan bayangan dirinya di rumah kontrakan. Ia mengenakan piyama sutra, bukan daster lusuh. Tatapannya kini bukan tatapan wanita yang ditelantarkan, melainkan tatapan seorang CEO yang siap berperang. Pak Surya di ujung telepon terdiam sesaat. Protokol Phoenix adalah rencana darurat yang dibuat untuk kondisi terburuk, yaitu pengkhianatan dan penelantaran. Nyonya Liana, Anda yakin? Ini berarti kita akan mengaktifkan gugatan balik, menarik semua investasi yang kita tanamkan di perusahaan keluarga Adnan, dan yang paling penting, mengungkapkan identitas Anda pada saat yang paling tepat. Jelas Pak Surya. Sangat yakin Pak Surya, jawab Liana tegas. Mereka tidak hanya meremehkan saya. Mereka menghina anak-anak saya, darah daging saya. Mereka menyuruh Adnan untuk membuang mereka. Saya tidak akan memaafkan itu. Saya ingin mereka tahu, wanita yang mereka anggap sampah itu adalah orang yang bisa menghancurkan kerajaan mereka. Liana mulai bekerja. Malam itu, ia tidak tidur. Ia mengubah data, memindahkan aset, dan menyusun strategi hukum yang rumit bersama Pak Surya. Ia menggunakan nama samaran dan akun anonim, memastikan tidak ada jejak yang mengarah padanya. Ia memastikan bahwa serangan balik ini akan datang secara perlahan, menyesakkan dan menghancurkan Nyonya Rinjani dari dalam. Liana ingin Nyonya Rinjani merasakan apa artinya kehilangan segalanya, bahkan harga dirinya. Tiara, yang tidur di kamar sebelah bersama si kembar, terbangun dan melihat Liana masih bekerja. Ia masuk dengan segelas teh hangat. Li, kamu harus istirahat. Ingat, kamu baru saja melahirkan, kata Tiara lembut. Liana tersenyum tipis. Aku tidak bisa istirahat, Din. Aku punya 2 alasan untuk tetap bangun dan berjuang. Kedua malaikat kecil itu. Aku tidak akan membiarkan mereka tumbuh tanpa harga diri, hanya karena ayahnya pengecut dan neneknya kejam. Pengkhianatan Adnan adalah blessing in disguise. Sekarang aku bebas dari sandiwara itu, dan aku bisa menjadi diriku yang sejati, pebisnis yang selama ini ayah latih. Tiara memeluk Liana. Ia tahu, Liana ini bukan lagi sahabatnya yang polos. Ia telah berubah menjadi wanita baja. Rasa sakit telah membentuknya menjadi sosok yang tak terkalahkan. Tiara berjanji dalam hati, ia akan menjadi support sistem terbaik bagi Liana. Di sisi lain kota, Adnan sedang merayakan kebebasannya. Ia menghabiskan uang yang ia tinggalkan untuk Liana, berpesta di klub malam mahal, mencoba melupakan wajah Liana dan tangisan si kembar. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Namun, setiap tawa palsu yang ia dengar, setiap gelas sampanye yang ia teguk terasa hambar. Ia merasa kosong. Ia tahu kebahagiaan Liana yang sederhana di rumah kontrakan, meskipun penuh kekurangan, jauh lebih tulus daripada kemewahan palsu yang ia kejar. Namun, ia sudah terlalu jauh. Ia sudah menandatangani surat cerai, dan secara verbal menyetujui perintah kejam ibunya. Ia telah memilih jalannya sendiri, jalan yang menuju kehancuran yang belum ia sadari. Nyonya Rinjani, yang sangat yakin bahwa Liana hanyalah wanita miskin tanpa koneksi, sudah mulai merencanakan pernikahan mewah Adnan dan Clarissa. Ia menyusun daftar tamu, memilih catering terbaik, dan memesan gaun pengantin dari desainer ternama dunia. Ia tidak tahu, di balik layar, protokol Phoenix sudah diaktifkan. Sebuah bom waktu keuangan dan hukum sudah dipasang, menunggu waktu yang tepat untuk meledak, menghancurkan semua persiapan pesta dan kemegahan seluruh keluarga mereka. Liana telah bersumpah, ia akan muncul kembali, dan kemunculannya akan membuat mereka semua terkejut
hingga ke tulang sumsum. Babak kedua dari permainan ini baru saja dimulai. Malam itu adalah titik balik. Liana meninggalkan kehidupan yang penuh sandiwara dan kemiskinan palsu, dan memasuki medan pertempuran sebagai ratu yang kembali ke tahtanya. Kisah Liana kini bukan lagi tentang penderitaan, melainkan tentang strategi, kekuatan, dan comeback yang tak terhentikan. Di ruang rapat yang mewah, yang terletak di lantai teratas gedung pencakar langit Diamond Group, Liana memimpin pertemuan dengan wajah tenang, namun penuh otoritas. Ia kini mengenakan setelan jas kutur berwarna gelap, rambutnya tertata rapi, memancarkan aura CEO yang tak terbantahkan. Di sekeliling meja, duduklah Pak Surya dan tim ahli hukum serta keuangan yang loyal kepada mendiang ayahnya. Mereka semua menatap Liana dengan kekaguman, melihat pewaris yang mereka kira masih terlalu polos, kini bertransformasi menjadi pemimpin yang dingin dan strategis. Rencana kita bukan hanya untuk menghancurkan, Pak Surya, ujar Liana, suaranya pelan namun menusuk. Melainkan untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya, dan memberikan pelajaran yang tak akan pernah dilupakan oleh Nyonya Rinjani. Liana memaparkan strateginya. Serangan tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan melalui operasi senyap, dan bertahap menjebak keluarga Adnan dalam labirin keuangan yang rumit. Langkah pertama adalah penarikan dana raksasa yang selama ini diinvestasikan Liana melalui perusahaan cangkang di proyek-proyek vital milik Nyonya Rinjani. Liana yang berstatus sebagai investor anonim terbesar di beberapa proyek infrastruktur utama Nyonya Rinjani memiliki klausul penarikan yang memungkinkan ia menarik modal kapan saja dengan dalih pelanggaran etika investor. Sebuah klausul yang sengaja ia tambahkan dulu untuk menguji integritas suaminya. Tarik semua investasi dari proyek Megacitra dan New Harbor, perintah Liana. Gunakan dalih laporan audit palsu yang sengaja kita bocorkan secara terbatas. Buat seolah-olah penarikan ini disebabkan oleh kepanikan pasar, bukan ulah satu pihak. Saya ingin mereka mencari-cari musuh di antara rekan bisnis mereka sendiri. Pak Surya mencatat dengan sigap. Ia tahu, penarikan dana mendadak dari 2 proyek besar itu akan menyebabkan krisis likuiditas yang parah bagi perusahaan Nyonya Rinjani. Tanpa suntikan modal Liana, proyek Megacitra yang merupakan andalan Nyonya Rinjani akan segera gagal memenuhi tenggat waktu penyetoran, mengancam denda miliaran rupiah, dan menciderai reputasi mereka. Di sisi lain kota, Nyonya Rinjani sedang berada di puncak kesombongan. Ia baru saja selesai melakukan pemotretan mewah untuk majalah bisnis. Ia duduk di kantornya, menikmati kopi dari cangkir porselen mahal, merasa bahwa ia telah menang besar. Liana, wanita miskin itu, sudah terhapus dari hidup putranya. Warisan aman. Bagaimana persiapan pertunangan Adnan dan Clarissa? Tanyanya kepada sekretarisnya. Tanpa sedikit pun terlintas rasa bersalah akan cucu kembarnya yang baru saja ia buang. Semua sudah siap, Nyonya. Akan menjadi pesta termewah tahun ini, jawab sang sekretaris. Namun, ketenangan Nyonya Rinjani tiba-tiba terganggu. Pintu kantornya dibuka kasar. Masuklah Adnan, wajahnya pucat pasi, kemejanya kusut. Ia baru saja kembali dari rapat darurat yang kacau balau. Bu, ada masalah besar, seru Adnan, napasnya tersengal. Tenang Adnan, jangan berlebihan. Apa yang terjadi? Tanya Nyonya Rinjani, jengkel dengan kepanikan putranya. Proyek Megacitra, investor utama, perusahaan asing Orion Capital, baru saja menarik semua modal mereka. Mereka bilang ada masalah serius dengan laporan keuangan kita dan takut dengan pelanggaran etika. Nyonya Rinjani langsung membeku. Orion Capital adalah perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh Liana melalui Pak Surya, dan investasi mereka adalah urat nadi proyek Megacitra. Apa? Tidak mungkin. Mereka sudah terikat kontrak. Siapa yang berani menyebar isu ini? Bentaknya, suaranya mulai terdengar panik. Adnan menggeleng. Saya tidak tahu, Bu. Tim hukum bilang.
Penarikan mereka sah karena klausul yang sangat ketat itu. Tapi, Bu, kita harus setor dana dalam 48 jam. Kalau tidak, kita didenda besar-besaran dan kehilangan lisensi proyek. Nyonya Rinjani yang angkuh ini mulai merasakan getaran pertama dari strategi balas dendam Liana. Ia segera menghubungi bank dan rekanan, mencoba menutupi lubang dana yang tiba-tiba menganga. Ia mencurigai musuh lama, tetapi tidak pernah terpikir bahwa ancaman itu datang dari hantu masa lalu Adnan, wanita yang ia anggap tak berdaya. Sementara kekacauan terjadi di kantor Nyonya Rinjani, Liana menerima laporan Pak Surya. Target pertama berhasil, Nyonya. Proyek Mega Citra kini diambang kegagalan. Lapor Pak Surya. Liana mengangguk, ia tidak menunjukkan kegembiraan, hanya kepuasan dingin. Bagus, sekarang aktifkan target kedua. Target kedua Liana jauh lebih pribadi dan memalukan. Indira, adik Adnan. Indira memiliki butik mewah yang dibiayai penuh oleh pinjaman bank dengan jaminan aset perusahaan Nyonya Rinjani. Liana mengetahui Indira seringkali menggelapkan pajak dan menggunakan dana butik untuk membeli barang-barang pribadi. Liana memerintahkan tim keuangannya untuk membeli semua utang Indira secara anonim dari bank swasta kecil dan memanggil utang itu saat itu juga. Pak Surya, gunakan jalur hukum yang paling memalukan. Kirimkan surat panggilan dan sita di hari pertunangan Adnan, tepat di depan umum, perintah Liana. Saya ingin Indira tahu, kekayaan yang ia banggakan adalah kekayaan semu yang bisa saya tarik kapan saja. Pak Surya sempat terkejut dengan tingkat detail rencana Liana yang sangat pribadi, namun ia melaksanakan perintah itu tanpa ragu. Ia bisa melihat bahwa Liana bukan hanya mencari kerugian finansial, tetapi juga kejatuhan martabat. Beberapa jam kemudian, kegelisahan Nyonya Rinjani semakin memburuk. Ia menerima telepon dari manajer keuangannya, yang melaporkan bahwa bank tiba-tiba menolak permohonan pinjaman darurat mereka untuk menutupi Mega Citra. Kenapa ditolak? Bukankah jaminan aset kita sangat kuat? Teriak Nyonya Rinjani melalui telepon. Aset jaminan Anda, Nyonya, ternyata sedang dalam proses gugatan penyitaan dari beberapa kreditur lama. Terutama properti yang digunakan Indira untuk jaminan utang butiknya. Jawab manajer keuangan itu dengan suara gemetar. Nyonya Rinjani merasa darahnya mendidih. Ia segera memanggil Indira. Indira, yang sedang mencoba gaun untuk pesta pertunangan Adnan, masuk dengan wajah cemberut. "Ada apa, Bu? Aku sedang sibuk," ketusnya. "Ada apa? Butikmu itu masalahnya? Cepat jelaskan utang apa yang tiba-tiba membuat aset kita disita," tuntut Nyonya Rinjani. "Utang? Itu utang kecil, Bu. Itu sudah lama lunas. Aku hanya sesekali mengambil uang dari kas butik," kilah Indira. Nyonya Rinjani tidak bisa menahan amarahnya. Ia merasa terpojok dari segala arah. Ia yakin ada musuh tak terlihat yang sedang mengincar mereka. Ia mengurung diri di ruang kerjanya, mencoba mencari tahu siapa Orion Capital itu. Sementara Nyonya Rinjani berjuang melawan badai, Liana sedang menikmati momen sederhananya bersama si kembar di penthouse. Ia memeluk putri dan putranya, menceritakan dongeng tentang pahlawan wanita yang kuat. Di balik senyum lembutnya, ia tahu mesin balas dendamnya sedang bekerja dengan sempurna. Liana tidak pernah lupa tujuan utamanya. Bukan untuk menjadi kaya, karena ia sudah kaya, tetapi untuk memastikan anak-anaknya tidak pernah lagi diremehkan dan dibuang oleh siapapun. Liana mengambil keputusan strategis lagi. Ia meminta Pak Surya untuk menyiapkan dokumen legalitas perusahaan baru Diamond Group agar segera terdaftar di Bursa Efek. Ini adalah langkah paling berani dan berisiko, karena ini akan mengungkapkan secara bertahap kekuatan Liana yang sesungguhnya ke mata publik dan media. "Pak Surya, kita akan menggunakan nama samaran yang elegan dan kuat. Biarkan pasar mulai mencium keberadaan The Phoenix Group. Saya ingin mereka tahu ada kekuatan baru yang siap menggantikan takhta lama," ujar Liana. Strategi balas dendam Liana kini resmi dimulai. Serangan pertama telah menciptakan kepanikan finansial.
serangan kedua akan memalukan secara sosial. Dan serangan ketiga, yang akan mengungkap identitas Liana, akan menjadi penghancuran total yang akan disaksikan oleh seluruh negeri. Nyonya Rinjani dan Adnan, yang terlalu dibutakan oleh kekayaan dan kesombongan, tidak akan pernah menduga bahwa malapetaka ini disebabkan oleh Liana, wanita yang mereka anggap miskin, lemah, dan tak berdaya. Mereka akan segera menyadari bahwa mereka telah membuang bukan hanya seorang istri dan ibu, melainkan juga ratu keuangan yang kini siap menuntut tahta. Pesta pertunangan Adnan dan Clarissa diselenggarakan di ballroom salah satu hotel bintang 7 milik keluarga Clarissa. Ratusan tamu penting dari kalangan konglomerat dan pejabat berkumpul. Nyonya Rinjani berdiri di pintu masuk, mengenakan gaun mahal yang berkilauan, menyambut para tamu dengan senyum palsu yang kaku. Ia berusaha keras menyembunyikan kepanikan yang sedang ia rasakan di balik tawa dan obrolan ringan. Proyek Megacitra masih terancam gagal, dan ancaman gugatan penyitaan aset untuk utang Indira terasa seperti belati yang tertanam di punggungnya. Namun, ia harus terlihat sempurna malam ini. Ia harus membuktikan kepada dunia bahwa dinasti bisnisnya masih kokoh. Adnan berdiri di samping ibunya, terlihat rapi dalam tuxedo mahal. Namun matanya tidak memancarkan kebahagiaan, melainkan kekosongan dan sedikit rasa takut. Ia sesekali melihat ponselnya, khawatir Liana tiba-tiba muncul atau berita buruk datang dari kantor. Ia telah membuang keluarganya, dan kini ia harus memamerkan hadiah dari pengkhianatannya. Clarissa, wanita cantik yang kaya raya. Di sudut ruangan, tersembunyi dari pandangan Nyonya Rinjani, Liana hadir. Ia tidak datang sebagai tamu, melainkan sebagai pengawas dan dalang dari drama yang akan segera terungkap. Ia mengenakan gaun malam sederhana namun elegan, didampingi oleh Tiara dan beberapa anggota tim keamanannya yang menyamar. Ia menyembunyikan wajahnya di antara kerumunan, matanya tajam mengawasi setiap pergerakan. Ia tidak peduli pada kemewahan, ia hanya fokus pada momen kehancuran yang telah ia rancang dengan sempurna. Acara mencapai puncaknya. Adnan dan Clarissa naik ke panggung untuk melakukan ritual pertukaran cincin. Nyonya Rinjani mengambil mikrofon, siap menyampaikan pidato kemenangan. Wajahnya berseri, ia merasa semua masalahnya bisa ia tutupi malam ini. Malam ini adalah malam bersejarah. Malam di mana putra tunggal saya, Adnan, menemukan takdirnya dengan wanita yang sepadan dengan status keluarga kita. Kita tinggalkan masalah lalu yang memalukan, kata Nyonya Rinjani, berhenti sejenak untuk tertawa angkuh. Tepat pada saat itu, saat Nyonya Rinjani menyebut masalah lalu yang memalukan, rencana Liana dimulai. Di luar ballroom, Pak Surya memimpin tim hukumnya. Mereka tidak datang untuk berpesta. Mereka datang untuk melaksanakan perintah Liana. Pak Surya, dengan wajah tenang dan otoritas hukum yang tak terbantahkan, masuk ke dalam ballroom yang sunyi, diapit oleh 2 orang petugas dari pengadilan. Seketika, semua mata tertuju pada Pak Surya, yang berjalan lurus menuju panggung. Nyonya Rinjani menatapnya dengan bingung. Ia mengenal Pak Surya, seorang pengacara kawakan yang sangat dihormati. Maaf mengganggu perayaan Anda, Nyonya Rinjani, kata Pak Surya. Suaranya lantang dan resmi, membuat ballroom hening sejenak. Kami datang bukan untuk merayakan, melainkan untuk melaksanakan tugas negara. Nyonya Rinjani tersenyum tegang. Tugas apa, Pak Surya? Anda salah alamat? Kami sedang merayakan. Pak Surya memotongnya dengan tegas. Kami datang untuk melakukan penyitaan mendadak atas aset yang digunakan sebagai jaminan pinjaman Nona Indira, putri Anda. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dialihkan kepada kreditur baru yang menuntut pembayaran penuh saat ini juga. Pernyataan itu seperti petir di siang bolong. Nyonya Rinjani terhuyung. Wajahnya langsung pucat pasi. Adnan dan Clarissa di panggung terdiam kaku. Semua tamu mulai berbisik-bisik, memandang ke arah Nyonya Rinjani dan Adnan. Tiba-tiba, Indira yang sedang berada di sisi panggung mengenakan gaun desainer yang fantastis, berteriak histeris.
Ia tidak tahu bahwa utang butiknya yang ia anggap remeh telah dijadikan bom waktu oleh Liana. Tidak mungkin, butikku tidak ada hubungannya dengan ini. Ini tidak adil, teriak Indira, namun suaranya tenggelam dalam keributan. Sesuai surat perintah pengadilan ini, Nyonya, lanjut Pak Surya tanpa ekspresi, mengangkat dokumen tebal. Kami juga harus menyita barang-barang bergerak yang terkait dengan aset jaminan. Kami harus menyita mobil sport yang terparkir di depan, yang dibeli dengan dana butik, dan Pak Surya mengarahkan pandangannya ke arah Indira, yang kini ketakutan. Kami harus menyita perhiasan berlian yang Anda kenakan, Nona Indira, karena terbukti dibeli menggunakan dana perusahaan yang sedang bermasalah. Dua petugas pengadilan mendekati Indira, yang langsung histeris dan mencoba lari. Nyonya Rinjani mencoba menghalangi, berteriak tentang martabat dan nama baik keluarga. Namun, Pak Surya adalah perwakilan hukum, dan ia tidak bisa dihentikan. Di sudut ballroom, Liana menatap pemandangan itu. Ini adalah hukuman pertama yang harus mereka terima. Hukuman atas kesombongan yang menganggap uang bisa menyelesaikan segalanya, dan hukuman atas penghinaan yang mereka berikan padanya. Ia melihat Adnan yang berdiri kaku, tidak bisa berbuat apa-apa. Wajahnya diliputi rasa malu yang luar biasa. Adnan tidak tahu, wanita yang baru saja ia buang itu adalah dalang di balik semua kehinaan ini. Situasi menjadi semakin kacau. Media massa yang diundang untuk meliput pertunangan mewah ini, kini berebut mengambil gambar dan video penyitaan Indira. Judul berita besok dipastikan akan memalukan. Pertunangan konglomerat berubah, jadi ajang penyitaan hukum. Nyonya Rinjani yang kehabisan akal mencoba merebut mikrofon lagi. Ini semua fitnah. Ini semua ulah musuh bisnis yang iri. Kami akan melawan ini di pengadilan, serunya. Namun, drama belum selesai. Liana memberikan isyarat kepada timnya. Tiba-tiba, layar LED raksasa di belakang panggung yang tadinya menampilkan foto-foto prewedding Adnan dan Clarissa berubah dan menampilkan berita utama yang baru dirilis oleh media-media keuangan terkemuka. Judul besar, Krisis Likuiditas Mendadak, 2 proyek andalan Nyonya Rinjani. Diambang kegagalan setor, harga saham anjlok 40% dalam hitungan jam. Berita itu membeberkan secara detail tentang penarikan modal besar dari Orion Capital, perusahaan cangkang Liana, yang menyebabkan lubang dana tak tertutupi. Sekaligus menyebutkan bahwa Nyonya Rinjani sedang diselidiki atas dugaan manipulasi laporan keuangan. Dampak berita ini lebih menghancurkan daripada penyitaan Indira. Para tamu, yang sebagian besar adalah investor dan rekanan bisnis, langsung panik. Mereka mulai saling berbisik, mengambil ponsel, dan bergegas meninggalkan ballroom. Pesta itu berubah menjadi kantor berita dan ruang trading panik. Adnan, yang melihat layar itu, akhirnya mengerti. Ini bukan hanya masalah Indira. Ini adalah serangan terencana terhadap seluruh kerajaan ibunya. Ia menatap ibunya dengan tatapan menuduh. Nyonya Rinjani kini terdiam, mematung di atas panggung, wajahnya benar-benar kehilangan warna. Liana, dari kejauhan, tersenyum sinis. Ia berhasil. Ia telah menghancurkan martabat mereka di depan umum dan menunjukkan kepada dunia bahwa kekayaan Nyonya Rinjani hanyalah sebuah istana pasir yang siap diterjang ombak. Saat ballroom itu hampir kosong dan Nyonya Rinjani serta Adnan hanya bisa berdiri di tengah puing-puing pesta mereka, Liana dan Tiara keluar dari gedung. Mereka tidak naik mobil mewah. Mereka berjalan perlahan. "Bagaimana perasaannya, Li?" tanya Tiara. "Puas, Din. Tapi ini baru permulaan. Mereka sudah malu. Sekarang giliran mereka merasakan penderitaan yang kurasakan," jawab Liana. Suaranya tenang, tanpa emosi berlebihan. Liana tahu, kehancuran finansial dan sosial ini akan membuat Nyonya Rinjani dan Adnan mulai mencari siapa di balik Orion Capital dan penarikan dana misterius itu. Mereka akan panik dan membuat langkah-langkah bodoh. Itulah yang Liana tunggu. Liana telah mengatur agar jejak Orion Capital
mengarah pada sebuah petunjuk palsu yang akan membuat mereka semakin tersesat. Sementara ia mempersiapkan pukulan pamungkasnya, pengungkapan jati diri. Malam itu, Liana tidur nyenyak, ditemani senandung lembut si kembar. Sementara Nyonya Rinjani dan Adnan menghabiskan malam dalam kepanikan dan kehinaan. Keesokan harinya, rumah mewah Nyonya Rinjani diselimuti oleh aura suram yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lampu kristal bakarat di ruang utama seolah kehilangan kilaunya. Meja makan yang biasanya dipenuhi hidangan mewah kini terasa sunyi dan tegang. Media telah berpesta semalam, menjadikan kegagalan pertunangan dan krisis bisnis mereka sebagai berita utama di seluruh negeri. Nyonya Rinjani duduk dengan wajah keriput karena stres, memegang secangkir teh dingin. Harga saham perusahaannya terus anjlok dan telepon dari para banker dan rekanan bisnis tak henti-hentinya berdering, menuntut penjelasan dan penarikan investasi. Ia merasa dikepung oleh musuh tak terlihat. Ia menyalahkan semua orang. Indira yang ceroboh dengan utangnya, Adnan yang tidak becus mengurus proyek, dan bahkan mendiang suaminya karena meninggalkan bisnis yang begitu rumit. Siapa? Siapa di balik semua ini, Adnan? Teriak Nyonya Rinjani, menampar meja. Orion Capital itu perusahaan hantu. Kenapa mereka begitu ingin menghancurkan kita? Adnan duduk diam. Wajahnya tertutup koran yang penuh dengan foto-foto memalukan penyitaan Indira di pesta. Rasa bersalahnya kini bercampur dengan rasa takut. Ia bukan lagi takut pada ibunya, melainkan takut pada kekuatan misterius yang menghancurkan mereka. Ia teringat Liana, wanita yang ia buang. Meski ia meyakinkan dirinya bahwa Liana hanyalah wanita miskin, jauh di lubuk hatinya, ia merasakan koneksi yang mengerikan. Wanita yang ia telantarkan, yang ia hina, seolah-olah bangkit dari abu untuk menuntut balas. Bu, apakah ini ada hubungannya dengan wanita itu? Tanya Adnan ragu-ragu. Ia menurunkan koran itu, menatap mata ibunya. Nyonya Rinjani tertawa pahit. Liana, jangan konyol Adnan. Wanita itu bahkan tidak punya uang untuk membeli popok. Dia hanya wanita bodoh dari gang sempit. Dia pasti sedang meratap di rumah kontrakan lamanya. Nyonya Rinjani berucap dengan keyakinan palsu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri, lebih dari meyakinkan Adnan. Namun, Adnan tidak yakin. Malam itu, ia nekat. Ia mencuri kunci mobil lama dari laci ibunya, dan diam-diam pergi menuju rumah kontrakan lama mereka. Ia berharap menemukan Liana yang merana dan memohon, sehingga ia bisa merasa kuat dan melupakan rasa bersalahnya. Ketika tiba di gang sempit itu, rumah kontrakan mereka kosong. Pintu terkunci, jendela-jendela tertutup debu. Tetangga yang ia temui mengatakan bahwa wanita itu sudah pergi bersama temannya beberapa hari yang lalu, tanpa jejak. Ada rasa kekosongan yang menyerang hati Adnan. Liana tidak merana. Liana menghilang. Ketidakmampuan untuk menemukan Liana justru semakin meningkatkan kegelisahan Adnan. Adnan kembali ke rumah dengan hati hampa. Ia semakin terpojok. Di tengah kehancuran finansial dan mental ini, ia mulai mencari bukti-bukti tersembunyi yang mungkin bisa menjelaskan kekacauan ini. Dan lebih penting lagi, membenarkan keputusannya meninggalkan Liana. Ia tahu, Nyonya Rinjani selalu menyimpan dokumen-dokumen penting di dalam brankas di ruang kerjanya. Pada malam hari, saat Nyonya Rinjani sudah tertidur pulas akibat obat tidur, Adnan menyelinap masuk ruang kerja ibunya. Ia membuka brankas menggunakan kode rahasia lama yang pernah ia tahu. Di sana, ia tidak hanya menemukan laporan keuangan yang mengkhawatirkan dan surat menyurat dengan Orion Capital, tetapi juga sebuah map berwarna merah yang menarik perhatiannya. Di dalamnya terdapat surat wasiat mendiang ayahnya. Adnan membaca surat wasiat itu dengan tangan gemetar. Ia menemukan fakta mengejutkan. Ayahnya, yang selalu menentang keserakahan Nyonya Rinjani, telah menyisihkan sebagian besar aset warisan di bawah manajemen sebuah perwalian, dengan instruksi khusus bahwa aset itu harus digunakan untuk menyejahterakan cucu-cucu yang lahir dari pernikahan, yang didasari cinta tulus, bukan demi kepentingan bisnis Nyonya Rinjani. Adnan tersentak.
Wasiat ini seolah ditujukan untuknya dan Liana. Ayahnya tahu tentang keberadaan Liana dan seolah-olah sudah meramalkan skenario ini. Lebih mengejutkan lagi, wasiat itu menyebutkan nama sebuah firma hukum terkemuka sebagai pengelola perwalian. Firma hukum Surya and Rekan. Adnan terdiam, membeku. Pak Surya, pengacara yang memimpin penyitaan di pesta pertunangannya. Sekarang ia mengerti koneksinya. Pak Surya bukan musuh bisnis lama ibunya, melainkan orang yang ditunjuk ayahnya untuk melindungi aset tertentu. Dan mengapa Pak Surya tiba-tiba menyerang mereka habis-habisan? Mungkinkah Liana sudah mengetahui tentang wasiat ini? Atau justru wasiat ini yang melindungi Liana? Rasa bersalah Adnan kini berubah menjadi penyesalan yang dalam dan pahit. Ia menyadari betapa bodohnya ia. Ia meninggalkan Liana, seorang wanita yang mungkin membawa serta kunci kekayaan yang lebih besar daripada yang dijanjikan ibunya, hanya karena ketakutan dan keserakahan. Ia telah membuang 2 anak kembar yang seharusnya menjadi pewaris sah perwalian ayahnya. Di saat yang sama, Liana sedang menerima laporan dari Pak Surya. Pak Surya memberitahu bahwa pihak Nyonya Rinjani mulai panik dan curiga pada almarhum suaminya. Adnan pasti akan mencari wasiat itu, Nyonya, kata Pak Surya. Liana tersenyum tipis. Bagus, biarkan ia melihatnya. Biarkan ia merasakan penyesalan yang membakar. Pak Surya, sekarang aktifkan langkah berikutnya. Segera luncurkan produk teknologi terbaru dari Diamond Group di bawah nama The Phoenix Group. Pastikan peluncuran ini dilakukan dalam skala nasional, dan semua media online dan TV harus meliputnya secara eksklusif. Jadwalkan besok malam di jam prime time. Liana sedang mempersiapkan bukti pembuka yang akan menguatkan posisinya di mata publik dan hukum. Dan yang terpenting, ia sedang mempersiapkan panggung untuk kemunculannya, yang akan mengagetkan Adnan dan Nyonya Rinjani. Ia ingin melihat betapa jauhnya Liana yang mereka buang telah melangkah. Malam itu, Adnan kembali ke kamar tamu, membawa salinan wasiat ayahnya. Ia tidak tidur. Ia hanya duduk, menatap dokumen itu, dan merenungkan kekejamannya. Ia ingat kata-kata ibunya, buang saja, ceraikan dia. Ia mengakui, ia telah memilih jalan yang salah. Ia merasakan pengakuan tersembunyi di dalam dirinya. Ia mencintai kemewahan lebih dari Liana, dan sekarang ia akan kehilangan keduanya. Keesokan harinya, Nyonya Rinjani mengadakan rapat darurat dengan tim keuangannya. Ia mencoba menyalahkan wasiat lama suaminya yang tidak jelas itu. Adnan masuk ke ruangan, wajahnya muram. Bu, kita harus mencari Liana dan anak-anak, kata Adnan. Suaranya terdengar mendesak. Saya menemukan wasiat ayah. Anak-anak kita lah yang menjadi pewaris perwalian itu. Kalau kita temukan mereka, kita bisa menggunakan wasiat itu untuk menuntut balik Pak Surya. Nyonya Rinjani menatap putranya dengan jijik. Kamu gila, Adnan. Setelah kamu buang mereka, kamu pikir mereka akan kembali? Lagi pula, warisan yang ayahmu tinggalkan tidak sebanding dengan apa yang kita miliki sekarang. Adnan tahu ibunya salah. Ia tahu wasiat itu adalah kunci. Namun, Nyonya Rinjani yang buta oleh kesombongan menolak mendengarkan. Ia memerintahkan tim keuangannya untuk fokus pada peminjaman dana, bukan pada pencarian Liana. Pada malam hari, di penthouse-nya, Liana bersiap. Ia mematut dirinya di depan cermin, tampak luar biasa dalam gaun malam yang didesain khusus. Di luar, si kembar sedang tertidur pulas di bawah pengawasan Tiara. Malam ini, ia akan muncul sebagai CEO The Phoenix Group. Di sisi lain, Adnan dan Nyonya Rinjani duduk di ruang tamu mewah mereka yang terasa seperti sangkar emas. Mereka sedang menonton berita. Mereka berharap ada berita baik tentang dana penyelamat yang mereka ajukan. Tiba-tiba, siaran berita berganti. Iklan komersial yang mewah menampilkan peluncuran produk baru yang revolusioner dari perusahaan teknologi baru bernama The Phoenix Group. Adnan dan Nyonya Rinjani mengerutkan kening. Siapa The Phoenix Group ini? Mengapa perusahaan baru bisa mendapatkan jam tayang prime time seperti ini?
Kemudian, acara dilanjutkan dengan konferensi pers peluncuran. Di atas panggung, berdiri seorang wanita yang anggun, cantik, dan penuh kuasa, dikelilingi oleh jajaran direksi. Adnan dan Nyonya Rinjani menatap layar TV. Mata mereka terbelalak. Wajah mereka langsung pucat pasi. Di sana, di panggung gemerlap, di hadapan sorotan kamera dan media nasional, dengan percaya diri memegang mikrofon, adalah Liana. Liana yang mereka buang karena dianggap miskin dan tak berdaya. Liana yang kini memperkenalkan dirinya sebagai CEO The Phoenix Group, salah satu perusahaan paling menjanjikan di Asia. Keterkejutan mereka tak terucapkan. Mereka hanya bisa menatap, sementara Liana di TV tersenyum, senyum penuh kemenangan dan kekuatan. Layar TV di ruang tamu mewah keluarga Adnan masih menyala, menampilkan wajah Liana yang tersenyum penuh kuasa. Wajah Adnan dan Nyonya Rinjani kini bukan lagi hanya pucat, melainkan membiru karena syok dan ketidakpercayaan. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bahwa wanita yang mereka buang ke dalam jurang kemiskinan dan kehinaan, kini berdiri di puncak dunia bisnis, memimpin perusahaan yang jauh lebih hebat dari milik mereka. Tidak mungkin, itu pasti kembarnya. Mana mungkin wanita miskin itu? Nyonya Rinjani berteriak histeris, mencoba menyangkal fakta yang terpampang jelas di depan matanya. Adnan, yang kini memegang surat wasiat mendiang ayahnya, menggeleng lemah. Ia melihat kemiripan yang tak terbantahkan. Ia melihat tatapan mata yang dulu ia anggap polos, kini memancarkan kecerdasan dan kekuatan yang tak tertandingi. Itu dia, Bu. Itu Liana. Dan saya yakin, dialah yang ada di balik Orion Capital. Dialah yang menarik dana kita, bisik Adnan. Suaranya dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Keesokan harinya, kepanikan di antara keluarga itu mencapai titik didih. Nyonya Rinjani yang biasanya mengontrol emosinya, kini terus berteriak dan menyalahkan Adnan atas kebodohannya. Mereka memutuskan harus bertemu Liana secepatnya. Entah untuk memohon, mengancam, atau mencoba mengambil kembali warisan anak-anak, yang kini menjadi kunci bagi perwalian ayah Adnan. Nyonya Rinjani menggunakan seluruh koneksi sisa yang ia miliki untuk melacak keberadaan Liana. Ia mendapat informasi bahwa The Phoenix Group mengadakan perayaan kemenangan dan pengumuman kerja sama besar dengan investor global malam itu. Nyonya Rinjani melihat ini sebagai satu-satunya kesempatan untuk konfrontasi. Malam harinya, di Grand Ballroom Hotel termewah di Kota Jaya, suasana dipenuhi kemegahan dan kegembiraan. Ini adalah acara perayaan The Phoenix Group, perusahaan Liana, atas sukses besar peluncuran produk mereka dan penandatanganan kontrak megaproyek. Tamu-tamu penting yang hadir adalah para konglomerat yang dulunya adalah rekanan Nyonya Rinjani, yang kini berbondong-bondong mendekat kepada kekuatan baru. Liana berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang memukau, memancarkan aura seorang ratu. Ia menerima ucapan selamat, tersenyum ramah, namun matanya tetap waspada. Ia tahu Adnan dan Nyonya Rinjani akan datang. Ia telah memastikan undangan palsu dikirim ke mereka, sengaja memancing mereka untuk hadir di acara tersebut. Benar saja, beberapa saat kemudian, dari pintu masuk terlihat Nyonya Rinjani, dan Adnan masuk dengan langkah tergesa-gesa. Mereka berdua berpakaian mahal, berusaha keras menutupi kepanikan dan kehinaan mereka. Mereka terlihat seperti pengemis dalam pakaian mewah, sangat kontras dengan aura kesuksesan yang memenuhi ruangan. Kehadiran mereka segera menarik perhatian, mengingat skandal mereka baru saja menghiasi media. Nyonya Rinjani menerobos kerumunan, berjalan lurus menuju Liana. Wajahnya merah padam antara amarah dan permohonan. Adnan mengikutinya dengan pandangan tertunduk, memegang surat wasiat di saku jasnya. "Liana, berhenti bermain sandiwara!" teriak Nyonya Rinjani, suaranya melengking. Ia tidak peduli pada tatapan tamu-tamu lain. "Aku tahu kamu di balik ini semua. Kamu harus hentikan. Kamu tidak bisa menghancurkan kami.
Liana menoleh. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin. Ia meminta hadirin untuk tenang dan mengambil mikrofon dari podium utama. Semua mata kini tertuju pada mereka bertiga. Ini adalah panggung yang telah disiapkan Liana untuk pengungkapan besar. "Selamat malam hadirin sekalian," ujar Liana. Suaranya tenang dan berwibawa, jauh lebih berkuasa daripada jeritan Nyonya Rinjani. "Terima kasih sudah hadir di perayaan kecil ini. Dan kebetulan ada tamu yang sangat istimewa telah hadir malam ini. Mereka adalah keluarga dari mantan suami saya." Liana menatap lurus ke mata Nyonya Rinjani dan Adnan, tatapan yang penuh dengan kekecewaan dan kekuatan. "Tamu istimewa ini menuduh saya telah menghancurkan mereka." "Baiklah, saya akui," kata Liana, membuat semua tamu terkejut. "Saya adalah pendiri Orion Capital, perusahaan yang menarik investasi dari proyek-proyek busuk mereka. Dan ya, saya juga yang memastikan utang ipar saya, Indira, ditagih di depan umum." Nyonya Rinjani terkejut dengan pengakuan belak-belakan Liana. "Kenapa, Liana? Kamu hanyalah wanita miskin yang kami tolong." Liana tertawa lirih. "Miskin, disinilah pengungkapan itu dimulai. Perkenalan kembali. Nama saya bukan hanya Liana, tetapi Liana Paramita. Saya adalah pewaris tunggal dan pemilik dari Diamond Group, yang kini bertransformasi menjadi The Phoenix Group." Semua tamu terkejut. Diamond Group adalah nama legendaris yang selalu diselimuti misteri. Gosip tentang pewaris tunggalnya yang hilang kini terjawab. Liana melanjutkan, suaranya menggelegar dengan emosi yang tertahan. "Saya tidak miskin. Saya berpura-pura miskin. Saya menjalani sandiwara itu untuk menguji suami saya, Adnan. Apakah ia mencintai saya atau harta saya?" Liana kemudian menoleh ke arah Adnan, tatapannya menyayat. "Dan kamu, Adnan, kamu gagal dalam ujian itu. Kamu memilih kekayaan ibumu, menelantarkan aku, istrimu, dan bahkan lebih kejam lagi. Kamu menelantarkan bayi kembar kita yang baru lahir atas perintah ibumu. Kamu menyuruh untuk membuang darah dagingmu sendiri." Kata-kata membuang bayi itu memicu bisikan panik di antara para tamu. Nyonya Rinjani mencoba membela diri. "Itu bohong, kami hanya memintanya pergi." Adnan, yang tidak tahan lagi, tersungkur di lantai. Ia mengeluarkan surat wasiat ayahnya. "Tidak, Bu, dia tidak bohong. Aku yang pengecut. Dan Bu, kamu tahu apa yang kamu buang? Cucu-cucu yang kamu hina itu adalah pewaris sah perwalian ayah. Wasiat ini membuktikannya. Ayah sudah tahu keserakahanmu." Teriak Adnan, menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian. Nyonya Rinjani benar-benar terdiam, tangan bergetar. Skandal penelantaran bayi yang kini terungkap di depan umum, ditambah dengan pengungkapan wasiat, menghancurkan sisa-sisa reputasi dan kekuasaan yang ia miliki. Ia menyadari, perintah kejamnya telah menjadi bumerang. Ia bukan hanya kehilangan bisnisnya, tetapi juga kehilangan putranya. Dan yang terpenting, ia kehilangan hak atas perwalian uang almarhum suaminya. Liana menatap Adnan yang meratap. "Kamu benar, Adnan. Kamu pengecut. Dan sekarang, aku tidak butuh wasiat itu. Harta ayahku sendiri sudah lebih dari cukup untuk menghidupi anak-anakku. Aku tidak butuh uangmu. Aku hanya butuh keadilan." Liana memberikan isyarat kepada Pak Surya, yang langsung naik ke panggung. Pak Surya dengan suara resmi mengumumkan, Nyonya Liana telah mengajukan gugatan cerai resmi dengan tuntutan ganti rugi maksimal, serta melaporkan Nyonya Rinjani atas tuduhan manipulasi data keuangan dan pencucian uang, didukung dengan bukti yang kami temukan. Segala aset yang kini tersisa dari keluarga Rinjani akan disita untuk menutupi kerugian investor dan ganti rugi kepada Nyonya Liana. Di tengah kerumunan yang gempar, Liana mengakhiri pengungkapannya dengan sebuah kalimat yang menusuk. "Kalian menghina saya karena saya tampak miskin. Kalian membuang anak-anak saya. Sekarang, lihatlah. Wanita yang kalian buang ini adalah orang yang akan kalian lihat setiap kali kalian menyalakan TV. Karena The Phoenix Group akan segera menjadi perusahaan terbesar di negeri ini."
Nyonya Rinjani dan Adnan diusir dari ballroom di bawah tatapan jijik para tamu dan sorotan kamera media yang kini hadir. Mereka pergi dengan kepala tertunduk, meninggalkan kemewahan yang dulu mereka nikmati, menuju masa depan yang penuh penyesalan. Liana, sang ratu, akhirnya mendapatkan keadilan dan tahtanya. Setelah malam pengungkapannya mengguncang, badai hukum menerpa keluarga Nyonya Rinjani tanpa ampun. Liana, melalui tim hukum Pak Surya, bergerak cepat. Tidak ada lagi negosiasi atau pengampunan. Ini adalah penuntutan penuh atas semua kejahatan finansial dan moral yang telah mereka lakukan. Penyelidikan yang dipimpin oleh pihak berwajib, yang didorong oleh bukti-bukti kuat dari Diamond Group, perusahaan Liana, segera menemukan tumpukan manipulasi data keuangan, penggelapan pajak, dan penyalahgunaan dana investor yang selama ini ditutupi Nyonya Rinjani. Krisis likuiditas yang diciptakan Liana di babak 7 menjadi pemicu yang membuat semua kebusukan itu terkuak ke permukaan. Dalam waktu kurang dari seminggu, Nyonya Rinjani secara resmi ditetapkan sebagai tersangka utama. Ia, yang dulunya hidup dikelilingi kemewahan dan pelayan, kini harus menghadapi interogasi yang melelahkan. Kesombongan dan keangkuhannya perlahan sirna, digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Ia menyadari, kekuasaan uang tidak bisa membelikannya kebebasan kali ini, karena musuhnya adalah seseorang yang kekayaannya jauh di luar imajinasinya. Di tengah kekacauan ini, Adnan benar-benar terpuruk. Ia kehilangan segalanya, pekerjaannya, tunangannya. Clarissa segera membatalkan pertunangan karena skandal. Dan yang terburuk, rasa hormat pada dirinya sendiri. Ia mencoba menghubungi Liana berkali-kali, memohon belas kasihan. Liana hanya merespons melalui Pak Surya, dengan pesan dingin. Keputusanmu untuk menelantarkan anak-anakmu dan menandatangani surat cerai adalah keputusanmu sendiri. Tidak ada jalan kembali. Pengadilan akhirnya mengeluarkan surat perintah penahanan untuk Nyonya Rinjani. Momen penangkapan itu menjadi tontonan publik yang memalukan. Nyonya Rinjani dibawa pergi dari rumah mewahnya, di hadapan sorotan kamera media. Ia hanya bisa menatap nanar ke arah gerbang, mengenang kekuasaan yang kini hilang sepenuhnya. Indira, yang asetnya telah disita di bab 5, berhasil melarikan diri dari tuntutan penjara dengan menjadi saksi kunci yang memberatkan ibunya sendiri. Ia, yang dulunya selalu meremehkan Liana, kini harus hidup berpindah-pindah, kehilangan semua kemewahannya, dan menyalahkan Nyonya Rinjani atas nasibnya. Sementara itu, posisi Liana semakin menguat di dunia bisnis. The Phoenix Group melonjak menjadi perusahaan paling berpengaruh. Liana memenangkan gugatan cerai secara first take, tanpa kehadiran Adnan, dengan tuntutan ganti rugi yang membuat Adnan dan sisa aset keluarganya bangkrut total. Adnan akhirnya menghadapi kenyataan. Ia tidak ditahan karena keterlibatannya lebih pada masalah moral dan pengabaian, bukan kriminalitas finansial utama Nyonya Rinjani. Namun, ia kini tidak punya apa-apa. Ia kehilangan semua fasilitas, termasuk rumah yang ia tinggali. Ia terpaksa meninggalkan rumah mewah itu, membawa sisa-sisa harta yang tidak disita. Ia menyadari, penyesalan dan kehinaan adalah satu-satunya harta yang kini menemaninya. Ia hanyalah seorang pria lemah yang memilih uang, dan akhirnya kehilangan segalanya, termasuk kesempatan menjadi ayah bagi si kembar. Liana, yang kini sah menjadi wanita independen dan CEO sukses, memandang ke masa depan. Ia mengumpulkan si kembar dan Tiara di balkon penthouse mereka. Babak buruk sudah selesai, kata Liana dengan suara penuh ketenangan. Sekarang, saatnya kita menulis babak baru yang bahagia. Setahun telah berlalu sejak penahanan Nyonya Rinjani dan kejatuhan kerajaan bisnis keluarga mantan suami. Dunia telah berubah drastis, tetapi kehidupan Liana telah menemukan ritmenya yang indah. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. The Phoenix Group benar-benar menjadi perusahaan raksasa di bawah kepemimpinan visioner Liana. Ia dinobatkan sebagai tokoh bisnis tahun ini, dan wajahnya menghiasi sampul majalah, menjadi ikon bagi para wanita kuat dan mandiri.
Liana kini fokus sepenuhnya pada si kembar. Anak-anak itu tumbuh menjadi balita yang ceria, pintar, dan penuh kasih sayang. Mereka selalu menjadi alasan utama Liana untuk bangun dan berjuang. Penthouse mewah itu kini dipenuhi dengan tawa, mainan, dan kegembiraan, jauh dari suasana tegang yang pernah ada. Tiara pun telah menjadi manajer senior di The Phoenix Group, sekaligus aunty kesayangan si kembar, menjadi saksi setia dari comeback spektakuler sahabatnya. Liana, meskipun sukses besar, tetap rendah hati dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ditanamkan mendiang ayahnya. Ia mendirikan yayasan untuk ibu tunggal dan anak-anak terlantar, sebuah ironi manis atas pengalaman pahitnya sendiri. Ia menggunakan kekayaannya untuk membuat perbedaan, bukan sekadar untuk pamer. Di tengah kesibukan mengurus bisnis dan anak-anak, Liana perlahan membuka hatinya kembali. Ia bertemu dengan Adrian, seorang konsultan bisnis dari luar negeri yang bekerja sama dalam proyek ekspansi The Phoenix Group. Adrian tidak tahu menahu tentang masa lalu Liana yang dramatis. Ia hanya melihat sosok Liana sebagai wanita yang cerdas, tangguh, dan sangat menyayangi anak-anak. Adrian memberikan kesempatan kedua pada Liana untuk merasakan cinta yang tulus. Ia menghormati Liana sebagai seorang CEO dan mencintai Liana sebagai seorang ibu. Adrian tidak terintimidasi oleh kekayaan Liana. Ia tulus, hangat, dan selalu memperlakukan si kembar seperti anaknya sendiri, bermain dan mengajari mereka dengan sabar. Adrian membuktikan bahwa pria sejati tidak akan takut pada wanita yang sukses, melainkan mendukung dan menjaganya. Di sisi lain kota, Adnan menjalani kehidupan yang sangat kontras. Ia benar-benar jatuh miskin. Ia harus bekerja serabutan, tinggal di kamar sewa kecil, dan hidup dalam penyesalan yang tak berkesudahan. Ia sesekali melihat berita tentang Liana di TV, dan setiap kali ia melihat senyum Liana yang bercahaya dan mendengar laporan kesuksesannya, hati Adnan terasa dicubit. Ia menyadari, ia telah membuang bukan hanya seorang istri, melainkan juga sebuah takdir kebahagiaan yang luar biasa. Ia merindukan si kembar, tetapi gengsi dan rasa malu menghalanginya untuk mendekat. Sementara itu, di dalam penjara, Nyonya Rinjani juga merasakan kehancuran yang total. Kesehatan mentalnya memburuk dan ia sering berhalusinasi. Ia terus menyalahkan Liana, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Ia kehilangan semua koneksi dan penyesalannya tidak berujung pada pertobatan, melainkan pada kebencian yang semakin dalam. Ia menyadari terlalu terlambat bahwa wanita yang ia anggap miskin dan rendah adalah satu-satunya orang yang bisa memberinya kenyamanan, status sosial, dan kemewahan sejati. Liana tahu tentang keberadaan Adnan, tetapi ia memilih untuk tidak mengganggu. Ia telah memaafkan, tetapi tidak melupakan dan tidak memberi kesempatan kedua pada Adnan. Hubungannya dengan Adrian semakin serius. Suatu sore, Adrian melamar Liana dengan cincin sederhana. Ia tahu Liana tidak butuh berlian mewah, melainkan komitmen sejati. Liana menerima lamaran itu, merasakan kehangatan yang dulu ia cari dari Adnan, kini ia temukan dengan tulus. Pernikahan Liana dengan Adrian diadakan secara intim dan tertutup. Itu adalah perayaan cinta sejati, dihadiri oleh Tiara, Pak Surya, dan si kembar yang kini memanggil Adrian dengan panggilan sayang. Ini adalah babak baru Liana. Ia sudah memenangkan perang dan kini ia memenangkan hidup. Ia membuktikan bahwa penelantaran itu bukanlah akhir, melainkan awal dari takdirnya yang luar biasa. 2 tahun telah berlalu sejak Liana dan Adrian mengikat janji suci. Kehidupan Liana bukan hanya sukses, ia adalah inspirasi. Ia telah membuktikan bahwa penelantaran adalah pemicu, bukan penghalang. The Phoenix Group berkembang pesat ke pasar internasional, dan Liana diakui sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh di dunia. Adrian menjadi mitra hidup dan bisnis yang sempurna. Selalu mendukung visi Liana dan menjadi ayah tulus bagi si kembar. Kehidupan Liana kini penuh dengan momen-momen tawa. Tidak ada lagi ketakutan atau kesedihan. Hanya ada keberanian dan cinta.
Ia sering menghabiskan sore hari di taman belakang villa barunya yang asri, melihat si kembar bermain dengan Adrian. Kebahagiaan yang ia nikmati adalah kebahagiaan sejati yang tidak bisa dibeli atau direkayasa. Ia telah mendapatkan mahkota yang berbeda, bukan mahkota harta pusaka, melainkan mahkota yang ia ciptakan sendiri dari ketangguhan dan integritasnya. Di sisi lain kota, kehidupan Adnan berada di jurang keputusasaan. Ia bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah pusat perbelanjaan. Ironisnya, salah satu pusat perbelanjaan yang dibangun oleh Diamond Group milik mendiang ayah Liana. Setiap hari, ia harus menyeka lantai marmer yang berkilauan. Teringat bagaimana ibunya dulu selalu menginjak karpet mahal di rumah mereka. Penyesalannya telah menjadi teman setianya, menggerogoti jiwanya perlahan. Suatu pagi, saat Adnan sedang beristirahat di kantin karyawan, ia melihat televisi kecil yang menyala. Di layar, ada berita eksklusif tentang Yayasan Ibu Tunggal yang baru saja diresmikan oleh Liana. Liana berbicara di podium, memancarkan aura keanggunan dan kasih sayang, didampingi oleh Adrian dan si kembar yang kini tampak sehat dan bahagia. Adnan terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia melihat putrinya yang dulu begitu kecil, kini tertawa ceria. Ia melihat putranya yang dulu rewel, kini memeluk Adrian dengan penuh kasih sayang. Keterlambatan penyesalan itu menghantamnya dengan keras. Ia menyadari, bukan hanya kekayaan yang ia hilangkan, tetapi juga cinta tulus dan kesempatan menjadi seorang ayah. Beberapa minggu kemudian, dalam kondisi yang benar-benar terpuruk, Adnan memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir. Ia tahu bahwa Liana kini sering mengunjungi kantor pusat The Phoenix Group. Dengan pakaian kerjanya yang lusuh, ia menunggu di luar gerbang, berharap bisa melihat Liana. Saat mobil mewah Liana melaju keluar, Adnan memberanikan diri. Ia berlari ke arah mobil, memaksa sang sopir berhenti. Liana menurunkan jendela mobilnya. Ia menatap Adnan, bukan dengan kebencian, melainkan dengan pandangan hampa, seperti melihat orang asing yang jauh. Adnan tersungkur di aspal, menangis. Liana, aku mohon maaf. Aku tahu aku pengecut. Aku tahu aku telah membuang kamu dan anak-anak. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku menyesal. Aku menyesal seumur hidupku. Liana mendengarkan dengan tenang. Air mata Adnan adalah air mata yang sudah seharusnya jatuh bertahun-tahun yang lalu. Liana menarik napas panjang. Aku sudah mendengarnya, Adnan, jawab Liana, suaranya tenang dan tegas. Penyesalanmu tidak bisa mengembalikan waktu yang hilang, juga tidak bisa menghapus bekas luka di hati anak-anak. Aku telah memaafkanmu demi kedamaian jiwaku. Tapi kesempatan kedua, kesempatan itu sudah kamu bakar sendiri ketika kamu menandatangani surat cerai dan memilih ibumu. Liana kemudian memberikan sebuah amplop kepada Adnan melalui sopirnya. Amplop itu berisi sejumlah uang dan selembar kartu nama Pak Surya. Uang itu bukan dari saya. Itu sisa uang dari perwalian ayahmu yang tidak bisa disita. Gunakan untuk memulai hidup baru. Jika kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu yang benar, hubungi Pak Surya. Dia akan membantumu mencari pekerjaan yang layak. Tapi, jangan pernah lagi mencoba mendekati anak-anak. Mereka sudah bahagia, dan aku tidak ingin masa lalu yang menyakitkan mengganggu kebahagiaan mereka. Adnan menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia mencoba mengucapkan terima kasih, tetapi Liana sudah memberi isyarat kepada sopirnya untuk pergi. Mobil itu melaju, meninggalkan Adnan yang kini berdiri sendiri, menyadari bahwa ia telah menerima hukuman terberat. Ditinggalkan oleh orang yang paling dicintai, yang kini berada di luar jangkauannya, selamanya. Sementara itu, Nyonya Rinjani juga menemui akhir yang menyedihkan. Ia didakwa bersalah atas berbagai tuntutan, dan dijatuhi hukuman penjara yang lama. Ia kini hidup sebatang kara di balik jeruji besi, seringkali sakit-sakitan. Ia tidak menerima kunjungan siapapun. Ia meninggal beberapa tahun kemudian di dalam penjara. Penyesalan dan kebencian menjadi satu-satunya harta yang tersisa.
Liana dan Adrian membangun keluarga yang kokoh, didasarkan pada cinta, rasa hormat, dan komunikasi yang terbuka. Si kembar tumbuh dewasa dengan Liana sebagai panutan mereka, seorang ibu yang sukses, kuat, dan penuh kasih. Liana tidak hanya mendapatkan kembali semua kekayaannya, tetapi juga membebaskan dirinya dari lingkungan keluarga yang toksik. Ia menjadi inspirasi bagi jutaan wanita di seluruh dunia. Kehidupan Adnan tidak pernah kembali seperti dulu. Ia menggunakan uang dari Liana untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hidup sederhana. Ia tidak pernah menikah lagi. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam kesunyian, selalu mengenang senyum Liana yang bercahaya dan menyesali pengkhianatan terbesarnya. Sikap dan hati nurani lebih menentukan nasib daripada sekadar status dan gengsi keluarga. Jangan pernah takut untuk dibuang, karena terkadang pengkhianatan adalah pintu gerbang menuju takdir yang luar biasa, yang telah Tuhan siapkan untukmu.